Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 30 sampai 37. Setelah Yesus dimuliakan di atas gunung, ia dan murid-muridnya melintasi Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh ia akan bangkit." Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan senantiasa berbahagia. Injil kita pada minggu ini diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 30 sampai 37. Yesus dan murid-muridnya melakukan perjalanan melalui Galilea. Yesus sedang mengajar para muridnya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan dan akan dibunuh. 3 hari setelah kematiannya, anak manusia akan bangkit." Saudara dan saudari terkasih, para muridnya tidak mengerti apa yang Yesus katakan kepada mereka. Akankah apa yang Yesus nubuatkan benar-benar menjadi kenyataan? Bagaimana bisa terjadi pada diri Yesus? Bukankah Yesus adalah guru dan rabi yang hebat? Namun mereka ragu-ragu untuk menanyainya. Saudara-saudari, mereka tiba di Kapernaum, dan ketika mereka menetap di rumah tempat mereka tinggal, Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu perdebatkan selama perjalanan tadi?" Para murid tetap diam, tidak menjawab. Mereka merasa malu. Topik percakapan mereka adalah siapa murid yang terbesar. Kemungkinan besar mereka mengetahui bahwa Yesus tidak akan menyetujui percakapan mereka. Apa yang akan Yesus pikirkan tentang mereka jika mereka mengatakan yang sebenarnya? Saudara-saudari, Yesus kemudian menyampaikan kepada para muridnya, "Siapapun yang ingin menjadi yang pertama, mestilah menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi hamba dari semuanya." Saudara-saudari, Yesus kemudian memanggil seorang anak kecil kepadanya dan berkata kepada para muridnya, "Barang siapa menerima seorang anak seperti ini demi namaku, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku." Saudara-saudari terkasih, di dunia kita yang dirindukan dan diperjuangkan banyak orang adalah memiliki kuasa dan menjadi terkenal. Semua bintang film, penyanyi rock, model, dan kandidat politik bersaing untuk memperoleh popularitas, kekuasaan, dan ketenaran. Apakah mereka benar-benar yakin kuasa dan popularitas akan memberi mereka kebahagiaan? Atau apakah mereka hanya terjebak dalam nilai-nilai duniawi?
Saudara-saudari terkasih, Yesus memanggil kita untuk menemukan kebahagiaan dan keamanan kita di dalam diri Yesus, bukan dalam ketenaran atau kekayaan. Secara alami, kita semua menginginkan orang lain berpikir baik tentang kita, dan dengan sendirinya hal itu tidaklah buruk. Kita mendapat masalah ketika kita termotivasi untuk terlihat baik atau berprestasi untuk mencapai beberapa status, kehormatan, atau menaikkan harga diri. Hari ini saya mengundang Anda semua untuk meluangkan waktu dan bertanya pada diri sendiri, seberapa pentingkah kekuasaan, ketenaran, kemasyhuran, dan kekaguman bagi diri Anda semua? Apakah kita secara sadar atau tidak sadar berusaha untuk terlihat baik agar orang lain mengagumi diri kita? Atau apakah kita puas menjadi sederhana, murni, dan penuh kasih seperti anak kecil? Tidak ada tipu muslihat pada diri anak kecil. Mereka hanyalah siapa mereka. Anak-anak mempunyai sikap kepercayaan. Mereka mencintai, mereka menikmati hidup. Namun kita, orang dewasa, sering mengagum mereka. Namun mereka dapat menjadi contoh yang harus kita ikuti. Mereka menjadi contoh bagus bagi kita tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup. Hari ini amati seorang anak. Tirulah seorang anak. Kita mungkin memiliki hari yang indah. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya. Mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayatinya di dalam